Mantan calon Presiden Anies Baswedan digadang-gadang kembali maju dalam Bursa Pilgub Jakarta 2024. Namun, partai pengusung Anies di pemilihan presiden, Partai Keadilan Sejahtera, kini justru meminta Anies untuk mendukung calon dari internal PKS. Anies sendiri menyatakan masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan mengapa PKS tak lagi getol mendukung ataupun mengusung Anies di Jakarta. Apakah Partai Dakwa ini mulai menghitung timbal balik politik? Nama Anies Baswedan kembali disebut-sebut dalam bursa pemilihan gubernur Jakarta November mendatang. Awalnya, Anies bakal diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera seperti Pilkada DKI tahun 2017. Namun belakangan, Sekjen PKS mengungkap partainya ingin mengusung kadernya sendiri dan meminta Anies untuk memberikan dukungan. Pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi gitu. Tetapi kita lihat nanti dialog-dialog ini kan dinamik politik nih, berkembang ya kan? Gitu, kita tunggu saja. Memang DKI ini paling seru ya, paling suasananya kayak Pilpres. Setidaknya ada 3 nama dari internal PKS yang terungkap bakal masuk radar Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta kita usahakan dari internal PKS adalah nanti. Ya. Bisa ada beberapa nama, ada Sohibul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani, bisa. Merespon namanya masuk bursa Pilkada Jakarta, Anies menyatakan membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Jeda, menata dulu, nutup buku, jenang sumsum, terus baru nanti kita. Nanti ini dah, biasanya Gus Imin tuh, Gus Imin tuh istikharahnya mantap. Jadi kita nunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Kalau Gus Imin ada ini nggak Gus? Tadi kan soal perjuangan dilanjutkan Pak Anies untuk digosok-gosok dikit nggak sama Kak? Rasa manas-manasi. Anies juga menanggapi soal keinginan elit PKS untuk mendukung kader internal. Ada kader yang ingin diusung dan meminta Pak Anies mendukung kader PKS ini, tanggapan dari Pak Anies gimana? Sekarang jeda dulu, saya bilang, jeda dulu, habis itu baru nanti garap lagi, ya. Permintaan PKS terhadap Anies dinilai sebagai hubungan timbal balik dalam politik. Jika Anies maju dalam bursa Pilkada Jakarta, bisa jadi menjadi lawan bagi Partai Keadilan Sejahtera. Menurut saya sangat wajar ketika PKS meminta atau dia menagih agar Anies mendukung kandidat atau figur yang atau kader PKS yang akan diusung di pilkada nanti. Ya ibaratnya kalau PKS berbuat baik kepada Anies, Anies pun harus berbuat baik kepada PKS, kira-kira seperti itu. Apakah nanti Aniesnya mau atau tidak, ya kita tidak tahu. Kita lihat saja ke depan. Ya kalau Anies tidak maju, ya mesti berkampanye, mesti mensupport katakanlah ya kandidat yang diusung oleh PKS tersebut. Tetapi kalau Anies maju ya bisa menjadi lawan bagi PKS seperti itu. Dalam Pilkada 2017, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno diusung PKS dan Partai Gerindra. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Akankah Anies Baswedan berkampanye mendorong calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS atau Anies akan tetap maju karena perolehan suara di Jakarta saat Pilpres hampir berimbang dengan Prabowo? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada juru bicara PKS yaitu ada Pak Pipin Sopian dan juga pakar politik yaitu ada Bang Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak semua.
Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, pertama saya ingin ke Bang Pipin Assalamualaikum terlebih Mbak dahulu. Tisa, Bang Pipin. Bang Pipin. Ya, Bang Pipin, gini, jadi di Pilgub DKI nanti sudah pasti PKS akan majukan kader internal dan bukan lagi Anies Baswedan. 100% itu sudah pasti? Yang pertama, setiap partai politik tentu berharap kader terbaiknya yang akan menjadi pejabat negara, yang menjadi calon kepala daerah termasuk calon presiden. Sebagaimana kami waktu 2017 mengusung Pak Anies ya, sebetulnya sebelumnya bukan Pak Anies Sandi, tapi Sandi Mardani waktu itu ya. Dan kami memahami bahwa kami tidak punya kemewahan pilihan kecuali kita akan mencalonkan sesuai dengan koalisi. Nah, tentu dalam setiap hajatan politik yang akan kita pertimbangkan adalah siapa yang berpeluang menang ya. Dan kami memahami betul bahwa pertarungan pilkada itu terutama di DKI memang kita harus melihat dari sisi elektabilitas, kapasitas, integritas ya. Sehingga nanti calon yang akan kita usung adalah calon yang terbaik. Nah, PKS tentu harus menyiapkan karena waktu itu kami memandang Pak Anies itu adalah calon presiden. Jadi pembahasan pilkada ini sebelum Pilpres berakhir juga sudah ada pembahasan dan kami sangat berharap bahwa Pak Anies adalah sebagai presiden terpilih waktu itu. Nah, apa yang terjadi pasca Pilpres tentu kami juga akan mempertimbangkan. Pertama adalah kader kami ya. Pilihannya adalah ada beberapa opsi ya yang mungkin terjadi. Kader kita menjadi gubernur kemudian cari calon wakil gubernur dari yang lain. Atau bisa jadi kita berharap misalnya Pak Anies mau gabung kemudian menjadi kader PKS, nah itu lebih mudah, lebih cepat gitu. Ya. Jadi Anda Kemudian mau Pak Anies wakilnya jadi siapa? kader PKS begitu, Pak Pipin? Tentu setiap partai ya kalau misalnya ada tokoh sekelas nasional seperti Pak Anies ketika masuk kepada partai politik kami welcome ya, kami siap terbuka dengan siapapun. Atau alternatifnya yang ketiga yaitu kita misalnya mengajukan Pak Anies kemudian wakilnya dari kader PKS. Saya kira tentu ya kami belajar dari pengalaman bahwa ketika kader kami menjadi kepala daerah seperti Kang Aher di Jawa Barat 2 periode, banyak prestasi yang ditorehkan, banyak pengabdian, program-program yang pro rakyat bisa kita lakukan. Jadi konsentrasi kami adalah pertama adalah kemampuan untuk menang, how to win-nya yang dimiliki oleh calon yang kita usung. Dan di situ misalnya Pak Anies memang ada peluangnya dan kita lihat nanti kombinasinya misalnya dengan PKS dan tentu akan dilihat bagaimana dengan mitra koalisi ke depan karena kami tidak mencapai 20% untuk mengusung pasangan calon itu kepala daerah. Ya, ini pertanyaannya kan kalau kita lihat suara Pilpres kemarin pasangan Anies Muhaimin artinya Pak Anies lah kita sebut di sini mendapatkan suara yang juga lumayan ya karena berada di peringkat kedua setelah Prabowo Subianto. Ketika Pilpres. Ya itu tentu kan. Ya dan saya kira Pak Anies ini kan luar biasa. Gubernur yang banyak prestasinya diusung oleh PKS sama Gerindra waktu itu. Kemudian Pilpres juga dapat dukungan yang signifikan di DKI. Artinya memang warga DKI secara mayoritas sebetulnya secara seimbang lah melihat prestasi Pak Anies yang luar biasa. Nah di sini tentu kami juga mempertimbangkan. Kami juga tidak bisa menutup mata terhadap prestasi Pak Anies dan harapan dari masyarakat DKI yang menghendaki Pak Anies mungkin maju lagi. Tapi kami juga ngobrol kemarin ketika di acara Halal Bihalal dan beberapa kesempatan tentang bagaimana DKI. Tapi Pak Anies kan juga ingin jeda terlebih dahulu. Jangan seakan-akan terus-terusan mencari posisi jabatan tertentu untuk selanjutnya. Bagi kami memahami bahwa Pak Anies bersikap bahwa tolong berikan jeda supaya ada kesempatan untuk merenung yang terbaik ke depan seperti apa. Tapi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa bagi PKS kami sangat menghormati Pak Anies Baswedan. Dan pilihan-pilihan beliau yang akan dilakukan. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Bang Henry Satrio. Bang Henry Satrio, tampaknya ini PKS ingin meminta timbal balik politik lah. Selama ini udah kita dukung di Pilgub, kita dukung. Kemudian di Pilpres juga udah kita dukung. Gantianlah Pak Anies yang dukung kita sekarang nih dari PKS. Kalau menurut Anda, maukah Anies Baswedan menerima permohonan dari PKS tersebut? Ya, mesti mau ya. Kan satu kesempatan PKS untuk mendapatkan jabatan di Jakarta juga waktu itu
quote and quote ya tidak dipenuhi oleh Mas Anies tuh waktu Mas Sandi mundurkan diri, kan harusnya bisa masuk tuh calon PKS mendampingi Pak Anies, tapi waktu itu akhirnya yang masuk adalah kader Gerindra lagi gitu, Pak Riza Patria. Walaupun kemudian itu pasangan harmonis, tapi menurut saya memang seyogianya kali ini Mas Anies membantu PKS. Nah, kemudian apakah nanti Anies Baswedan akan maju lagi sebagai gubernur? Ini kan masih misteri juga, Tisa. Karena kalau dilihat kasat mata saat ini, setelah jadi gubernur, kemudian nyapres, kalau kemudian nyagup lagi, ini seperti mencari peruntungan akhirnya. Jadi saya setuju tuh kalau Mas Anies kemudian jeda ingin merenung lagi. Harusnya malah menurut saya dia menjaga asa gerakan perubahan yang 24-25% itu gitu untuk misalnya disiapkan untuk ditingkatkan di 2029. Tapi kalau kemudian masuk lagi ke ranah pilkada, ya walaupun itu masih jadi haknya Mas Anies, ya kalau kemudian dipertimbangkan sebagai strategi politiknya Mas Anies, ya silakan aja ya. Tapi menurut saya alangkah baiknya dijaga yang asa gerakan perubahan yang 24-25% itu. Lagi pula dari nama-nama yang disampaikan oleh Habib Sekjen PKS tadi, itu mungkin juga akan bertambah nama-namanya tuh ya. Tadi kan hanya disebut Pak Taihu, kemudian ada Pak Mardani gitu ya. Ada Pak siapa lagi tadi tuh Kang Pipin, tapi ada nama-nama besar lain seperti Hidayat Nur Wahid gitu ya, Sohibul Iman ya, ada Hidayat Nur Wahid, kemudian orang dekatnya Mas Anies tuh yang pernah juga jadi Dewan Pakar PKS, Sudirman Said misalnya. Jadi sebetulnya PKS itu kalau di Jakarta tidak pernah kekurangan kader bagus gitu. Bahkan kemarin kan suaranya besar sekali, pemenang pileg Jakarta tuh PKS tuh. Jadi kalau kemudian mereka mau memajukan kader sendiri, bagus juga. Nah untuk Mas Anies sendiri menurut saya memang saya juga kaget ya setelah PKS, Nasdem kan juga sempat Pak Surya Paloh dalam sebuah momen press conference itu justru menyebut nama Ahmad Sahroni dibandingkan Anies Baswedan. Sementara PKB pun nampaknya lebih suka mendorong Ida Fauziah daripada Anies Baswedan. Jadi kalau sampai hari ini ya politik dinamis memang, tapi per hari ini nampaknya banyak pihak yang ingin membuat Anies Baswedan untuk menjaga asa 24%, 25% gerakan perubahan tadi. Oke, kita tahan di situ dulu. Mas, kita dapat poinnya bahwa politik masih dinamis dan ini sebuah hal yang seharusnya diterima baik, disambut positif oleh Pak Anies. Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, kami kembali usaha jeda berikut.